Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1. Penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Kami sementara ini belum bisa menangkapi lebih lanjut, akan tetapi kami sudah tempuh upaya hukum yang dapat kami lakukan, yaitu memberikan surat permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut, yang insya Allah nanti akan kita follow up lagi. Ini merupakan bukti laporan dari saudara DNA yang dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2021 di Polda Metro Jaya. Namun karena memang tempat dan waktunya itu berada pada wilayah Jawa Barat, maka LP tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk ditangani. Nah, jadi kasusnya cuma 1 LP yang kita tangani. Ya, jadi memang ini terkait masalah berita bohong yang disebarkan melalui media sosial. Habib Bahar terancam jadi tersangka lagi terkait KSAD Jenderal Dudung setelah kasus berita hoax tribunvideo.com. Habib Bahar kembali terancam dijerat menjadi tersangka terkait kritikannya kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus didahului dengan adanya 2 alat bukti minimal. Disebutkan dalam rasio desidensinya pertimbangan hukumnya disertai dengan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Habib Bahar vs Jenderal Dudung berlanjut. Mahfud, kalau salahnya dicari-cari, nanti rakyat tahu. Habib Bahar bin Smith kembali berurusan dengan hukum. Habib Bahar bin Smith dilaporkan atas dugaan penyampaikan ujaran kebencian yang menyeret nama KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Menko Polhukam Mahfud MD pun sudah meminta Polri untuk tak bermain-main dengan hukum. Mahfud MD mengingatkan agar Polri tak mencari-cari kesalahan. Namun bila memang terbukti bersalah, Mahfud MD mendukung Polri mengambil tindakan hukum terhadap Habib Bahar bin Smith. Sebelumnya Habib Bahar bin Smith kembali menuai sorotan. Kini kasus hukum yang menyeret Habib Bahar bin Smith ditangani Polda Jabar. Dilansir dari tribunnews.com dalam artikel berjudul Habib Bahar terlibat kasus dugaan ujaran kebencian, KSAD Dudung berkasnya dilimpahkan ke Polda Jabar. Bahar bin Smith kembali tersandung kasus hukum setelah ia menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kali ini Bahar bin Smith dilaporkan karena diduga telah melakukan ujaran kebencian pada pejabat negara, yakni KSAD Dudung Abdurrahman. Laporan terkait kasus dugaan ujaran kebencian pada pejabat negara ini pun telah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Polda Jabar. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompok dikutip dari Tribun Jabar Jumat 7 Januari. Menurut Ibrahim, alasan pelimpahan kasus ini lantaran kejadian tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jabar. Lebih lanjut, Ibrahim menuturkan pihaknya juga telah menerima sejumlah barang bukti terkait kasus ini. Di antaranya ada 1 item flash disk berita acara, pemeriksaan BAP saksi pelapor dan BAP 5 orang ahli. Ibrahim menambahkan, kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan nantinya akan terus dilanjutkan untuk memenuhi alat bukti yang sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan. Perkara ini masih dalam proses penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya guna memenuhi alat bukti sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan, terang Ibrahim. Diberitakan sebelumnya Polda Metro Jaya menerima 2 laporan terhadap Habib Bahar bin Smith. Pertama, laporan tertanggal 7 Desember 2021 dalam laporan dengan nomor LP-B-6116-2021-2021 SPKT Polda Metro Jaya itu tertulis ada 2 terlapor, yakni Bahar bin Smith dan Egy Sujana. Dalam laporan itu tertulis dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa negara. Laporan pertama itu dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Hussein Sihab. Ia menduga Egy dan Bahar bin Smith menyebar ujaran kebencian terhadap pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Mahfud MD ingatkan Polri, diwartakan tribunnews.com. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Muhammad Mahfud MD, buka suara terkait ditahannya Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Mahfud MD menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi atas kasus hukum yang membelit Bahar. Nanti kita dengarkan dulu. Pokoknya dia sudah tersangka, kata Mahfud MD dikutip dari wawancara dalam video company Ilyas Club Rabu 5 Januari.
Mahfud MD mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada Polri agar tidak main-main dalam penegakan hukum. Pasalnya apabila penegakan dilakukan main-main, misalnya kesalahan orang dicari-cari, rakyat nantinya akan tahu. Oleh sebab itu dakwaan itu harus tegas. Apa yang didakwakan, kapan dilakukan, apa buktinya, siapa saksinya harus jelas, kata Mahfud. Mahfud MD menegaskan apabila proses hukum tidak profesional, nantinya justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meyakini kasus Bahar bukanlah terkait penghinaan kepada KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Kalau soal Pak Dudung mungkin terlalu remeh untuk diperkarakan, karena Pak Dudungnya sendiri tidak apa-apa, tidak pernah mengadu. Begitulah ujarnya. Mahfud MD mengakui kasus Bahar menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Karena itu ia bakal mengawal agar Polri menjelaskan secara jelas kasus ini kepada masyarakat. Mahfud kembali menegaskan, ia telah meminta kepada Polri dalam penegakan hukum. Apabila orang tidak bersalah, jangan sampai diproses hukum. Tetapi apabila bersalah, Mahfud MD meminta agar Polri tidak takut. Makanya kalau orang tidak salah, jangan. Tapi kalau salah, jangan takut kepada siapapun, kepada jenis makhluk apapun. Ini untuk melindungi masyarakat. Begitulah tandasnya. Permohonan penangguhan penahanan telah dilayangkan tim kuasa hukum Bahar Smith, namun Polda Jawa Barat belum memberi jawaban. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan penangguhan penahanan Bahar Smith belum diputuskan, sebab penyidik masih memerlukan keterangannya. Sampai saat ini keterangan tersangka masih dibutuhkan, katanya Jumat 7 Januari 2022. Diketahui Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus hoaks pada Senin 3 Januari 2022. Sehari setelah ditetapkan tersangka, Iwan Tuan Kota, salah satu anggota tim kuasa hukum Bahar Smith, langsung mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Namun belum lagi penangguhan penahanan dikabulkan. Bahar Smith kembali dipolisikan di Polda Metro Jaya dalam kasus ujaran kebencian. Kasusnya kemudian dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda Jabar Kamis 6 Januari 2022. Bahar bin Smith saat hindari pemeriksaan Polda Jabar sebelum ditetapkan tersangka.